Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah sarana yang digunakan manusia untuk mewujudkan potensi dirinya menjadi pribadi yang berkualitas, sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Indonesia sebagai negara besar peduli dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dari segi regulasi, kurikulum, sarana prasarana, maupun kualitas sumber daya. Pendidikan dan pembelajaran dalam perkembangan pendidikan di Indonesia mengikuti konsep Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Terdiri dari dua hal intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu pendidikan erat kaitannya dengan kebudayaan dan pendidikan erat dengan perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Karena pendidikan merupakan pondasi atau landasan untuk membentuk kebudayaan peradaban manusia. Melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik, diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, tugas seorang guru tidak hanya sekedar menjadikan murid mendapat pengetahuan, prestasi, nilai rapot yang baik, namun seorang guru merupakan pembimbing dan mengarahkan peradaban manusia yang berkualitas. Ki Hajar Dewantara mencetuskan semboyan pendidikan yang merupakan pilar pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo yang mempunyai makna seorang guru berada di posisi depan, menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan sekitarnya, menjadi teladan bagi muridnya maupun masyarakat sekitarnya. Pilar yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, yang bermakna seorang guru berada di tengah dalam membangkitkan motivasi dan semangat peserta didik untuk terus menggali potensi yang dimilikinya. Pilar yang ketiga, Tutwuri Handayani, bermakna seorang guru berada di posisi belakang untuk memberikan arahan dan penyemangat bagi seorang peserta didik untuk terus berkarya dan berinovasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Intisari yang kedua yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kebudayaan erat kaitannya dengan pendidikan sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Perubahan kebudayaan yang dinamis dan terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan kebudayaan, maka pendidikan pun bersifat dinamis. Pendidikan berubah dengan menjawab tuntutan zaman. Perubahan dalam pendidikan dianggap suatu hal yang kekal dalam hal kebudayaan. Kebudayaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dijadikan sebagai sumber kekuatan bangsa dan sumber kekayaan bangsa, di mana perbedaan itu ada untuk saling menguatkan. Dalam pendidikan, guru mengajar siswa dengan berbagai latar belakang yang tidak sama, berbagai latar belakang sosial budaya, kultur yang berbeda. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara memiliki konsep setiap anak mempunyai keunikan tersendiri. Pendidikan harus memerdekakan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara terdapat
3 filosofi kerangka perubahan, yaitu pertama, perubahan dalam kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bermakna anak lahir dan tumbuh di lingkungan sekitar, tentu saja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar tersebut. Contoh, anak lahir dan tumbuh di lingkungan nelayan, tentu akan berpengaruh pada potensi karakter, gaya hidup, bahasa dari lingkungan nelayan. Kodrat zaman, setiap zaman memiliki tantangan tersendiri. Pada saat ini, kita berada pada zaman abad ke-21, di mana abad 21 adalah era revolusi industri 4.0. Oleh sebab itu, proses pendidikan menyesuaikan dengan zaman sekarang, di mana bentuk kemajuan teknologi harus terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena kita sedang membentuk karakter peserta didik yang tumbuh dan berkembang di era kemajuan teknologi. Yang kedua, perubahan yang dikenal dengan istilah trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas untuk memajukan pendidikan harus tetap mengikuti nilai akar budaya setempat. Meskipun pendidikan mengikuti zamannya, harus tetap memegang nilai budaya masyarakat setempat. Konvergensi artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan luar negeri. Pendidikan menuju pada satu titik yang mampu memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Konsentris berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Meskipun pendidikan akan menuju pada nilai-nilai yang sama, tetapi tetap pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai seorang petani. Petani memiliki banyak berbagai jenis bibit yang bisa ditanam. Setiap bibit yang ditanam tentu memiliki cara pemeliharaannya sendiri, hasilnya pun sesuai dengan bibit yang ditanam, dan masa panennya pun juga beragam. Begitu juga halnya dengan guru. Guru menghadapi berbagai jenis karakter siswa dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan, di mana mereka lahir, tumbuh, dan berkembang, serta dibesarkan. Hal ini juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas. Filosofi perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah dari pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, hal yang berubah dari pendidikan haruslah budi pekerti. Budi berisi tentang faktor cipta di peserta didik yang menajamkan pikiran. Budi berisi tentang rasa. Bahasa Latin peserta didik menghaluskan perasaan, membentuk sikap, simpati, empati, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Budi merupakan karsa, peserta didik yang memperkuat kemauan, semangat berkarya, jiwa tidak mudah putus asa, dan terus berinovasi. Pekerti. Pekerti adalah dalam hal ini pendidikan harus menyehatkan raga, menyehatkan jasmani, sehingga apabila budi pekerti tersebut berhasil dibentuk, maka pendidikan menjadi sebuah suatu penyelenggaraan proses yang holistik atau seimbang, sehingga mampu menghasilkan bibit generasi muda yang penuh dengan kebijaksanaan. Terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, maka saya memandang diri saya sendiri sebagai seorang pembelajar atau seorang guru
harus memerdekakan siswa dan juga memanusiakan siswa. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, guru bukan satu-satunya orang yang dianggap paling tahu dan benar, tetapi guru lebih kepada menuntun siswa untuk menggali pengetahuannya sendiri dari berbagai sumber yang ada di sekitarnya. Seorang guru hendaklah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Kelas harus dijadikan ruang inspirasi dan mampu menggali serta mengeksplor potensi yang dimiliki peserta didik. Tugas besar seorang guru bukanlah dalam hal membuat siswa menjadi pintar, tetapi juga mampu membentuk karakter positif siswa sesuai dengan amanat tujuan pendidikan nasional. Guru harus senantiasa menciptakan proses pembelajaran yang berpotensi penuh pada murid, menciptakan proses dalam pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa untuk menggali pengetahuannya sendiri. Guru bertindak sebagai fasilitator, penuntun murid dalam menggali pengetahuannya dan membentuk skill dan keahliannya sesuai dengan potensinya masing-masing dalam proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa terdapat proses mengajar dan mendidik merupakan dua hal yang berbeda, namun perbedaan sangat tipis. Dalam hal mengajar terkait dengan kegiatan teknis, keseharian seorang guru yang mulai dari menyiapkan materi, menyiapkan asesmen hingga menyiapkan rubrik penilaian. Siswa di mana hasil mengajarnya dapat diketahui dalam jangka yang pendek untuk mendidik. Terkait dengan pembentukan sikap kepribadian siswa, perilaku siswa yang positif yang harus dikembangkan oleh guru pada proses pendidikan. Proses mendidik cenderung membentuk perilaku siswa yang positif, sedangkan proses mengajar bobotnya adalah dalam hal penugasan, penguasaan, pengetahuan, keterampilan, atau skill, keahlian tertentu pada setiap proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan sebagai seorang pelajar atau pembelajar, atau bisa disebut juga seorang murid, saya harus menyadari bahwa kita hidup di zaman berbeda dengan zaman dahulu. Pendidikan mereka suatu hal yang dinamis dan akan terus berubah seiring dengan zamannya. Pada pendidikan abad 21, teknologi erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar bisa bersaing dengan negara lain. Demikianlah penjelasan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.